Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, shaimin shaimat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita semua tentang di balik hikmah berpuasa Ramadan menurut Al-Imam di dalam tafsirnya. Di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun." Pada ayat itu kemudian beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Nabi berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali bani adam lahu, setiap amal ibadah anak cucu Adam itu diperuntukkan dirinya, illa sauma, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Pada kalimat ini Imam Al-Qurtubi mengatakan, kenapa? Apa alasan puasa diistimewakan oleh Allah, padahal kita semua tahu bahwa semua amal ibadah itu juga diperuntukkan kepada Allah. Tapi kenapa di sini Allah mengistimewakan puasa daripada amal ibadahnya yang lain? Ada dua alasan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Yang pertama adalah anna shauma yamna'u min maladhin nafsi wa syahawatiha ma la yumna'u minhu sairul ibadat. Bahwa di saat kita berpuasa, puasa kita itu mampu untuk mencegah dari segala macam kelezatan hawa nafsu, ditahan nafsu itu. Begitu pula syahwatnya, hawa nafsu dan syahwat, di mana fungsi ini tidak kita dapatkan dari ibadah-ibadah yang lain. Dari kita berpuasa kita mampu menahan diri, atau kita dicegah oleh syariat segala hal yang dianggap oleh nafsu itu enak, yang mana itu boleh kita peroleh di saat kita beribadah yang lain. Tapi kalau berpuasa tidak bisa. Seenak-enaknya bingka habis maghrib juga, seenak-enaknya sari pengantin ya habis maghrib juga, senyaman-nyamannya teh itu ya habis maghrib juga, seenak-enaknya sirup marjan ABC habis maghrib juga, tidak bisa. Yang mana kalau dalam ibadah yang lain, ya kita berzakat, tidak ada larangan berzakat, membayar zakat sambil minum, tidak ada larangan. Berhaji sambil minum, tidak ada larangan. Ya sholat barangkali juga termasuk makan minum, dilarang. Nah tapi disinilah keistimewaan yang pertama, di mana ada yang dibatasi dari hawa nafsu dan syahwat kita selama kita berpuasa, yang mana tidak dibatasi hal-hal itu dalam ibadah-ibadah yang lain. Nah dari sini bisa kita ambil kesimpulan pertama, puasa mengembalikan manusia pada fitrahnya, yaitu stabilitas nafsu. Bukan tidak punya nafsu, tidak. Jadi nafsu itu distabilkan dengan puasa. Puasa mengingatkan kita bahwa manusia yang berhasil adalah manusia yang memiliki nafsu yang dapat distabilkan, dikontrol, dijaga, dipelihara, diawasi melalui puasa itu. Karena
sebagai sebuah bagian dari komponen tubuh manusia, bernafsu itu sempurna. Dalam Al-Quran kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Sebagai sebuah bagian dari ciptaan manusia, dari tubuh manusia, nafsu itu sebuah kesempurnaan. Bahkan nafsu itu dianggap sebagai pendorong untuk beribadah. Itu fungsi awal dari bernafsu. Tapi kemudian nafsu ini juga memiliki dampak negatif, di mana karena sifatnya yang mendorong, karena sifatnya yang memberi kita semangat, yang mengajak kita, maka dia bisa jadi mengajak kita bukan hanya kepada kebaikan, tapi juga mengajak kita kepada keburukan. Nah, jadi sebagai komponen tubuh manusia, bernafsu itu sempurna. Tapi puasa sebagai pengingat bahwa nafsu yang sempurna itu adalah nafsu yang sudah mampu untuk diadaptasikan, yang sudah jinak dia untuk melakukan kebaikan enak terus rasanya, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa terpaksa. Nah, disitulah yang membedakan kita ini dengan para ulama, orang-orang saleh yang mana mereka sudah menikmati kenikmatan beribadah. Dan tidak ada sejarah ya orang bahagia itu dengan hawa nafsunya. Dalam Al-Quran ada cerita Fir'aun, ada ceritanya Qarun. Kalau Fir'aun itu orang yang didominasi oleh nafsunya dalam jabatan. Fir'aun mengaku Tuhan, seiblis-iblisnya setan, maksudnya sejelek-jeleknya setan, dia masih tidak berani untuk mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Tapi Fir'aun ini lebih iblis lagi daripada iblis, karena iblis sendiri tidak mampu untuk mendeklarasikan itu, tapi Fir'aun ana rabbukumul a'la, dia katakan aku adalah Tuhan kalian yang maha mulia. Tidak ada sejarah orang bahagia dengan dikuasai oleh hawa nafsunya. Fir'aun mati di Sungai Nil, Qarun tenggelam, Haman anak buahnya Fir'aun, arsitektur, ahli bangunan, tapi kemudian digunakan keahliannya itu untuk mengejek Nabi Musa. Ya Haman ibnili sarha la'alli ablughul asbab. Kata Fir'aun, Haman, kamu buatkan saya gedung yang tinggi-tinggi agar itu bisa menjadi tangga saya. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tangga yang saya gunakan untuk melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Aku yakin kok Musa ini pasti berdusta. Haman namanya diperintah tetap dikerjakannya. Arsitektur, punya ilmu, tapi hancur juga sama-sama dengan Fir'aun. Jadi tidak ada sejarah orang bahagia dengan dikuasai oleh hawa nafsunya. Itu yang pertama. Bahwa kenapa puasa diistimewakan padahal semua ibadah itu untuk Allah. Tapi di sini Allah hanya mengatakan puasa itu untukku, yang lain untuk anak cucu Adam sendiri, untuk dia sendiri. Yang pertama karena di dalam puasa itu ada kenikmatan, ada kesenangan yang tidak dilarang terkecuali hanya di saat kita sedang berpuasa. Yang kedua dan yang terakhir, an-shauma sirrun bainal 'abdi wa baina rabbih, bahwa puasa itu adalah rahasia di antara hamba dengan Tuhannya, la yadhharu illa lahu, yang mana dia hanya mampu menampilkan puasanya kepada Tuhannya. Falidzalika shara mukhtassan bihi, oleh karena itu puasa itu menjadi istimewa. Wa ma siwahu minal ibadati dhahirun, ibadah yang lain itu kelihatan. Rubbama fa'alahu tasannu'an wa riya'an, boleh jadi dilakukan ibadah itu sebagai bentuk riya, pamer. Falihadza shara akhassa bis-shaumi min ghairihi, makanya di sini dipersempit dari sekian banyak ibadah yang
yang diistimewakan oleh Allah adalah berpuasa. Ya, karena kalau kita sholat kan bisa kelihatan, kita mengaji kan bisa kelihatan. Ya ABS lah, asal bapak senang, asal bos senang, asal bupati senang, itu kan. Kalau ibadah yang lain bisa kelihatan, sedekah bisa kelihatan. Duit 10.000 sebelah kanan, 100.000 sebelah kiri, keluarkan 100.000, tapi pang sambil dipoto, sama aja bohong. Itu berarti riya, makanya tidak istimewa. Sholat juga bisa. Ngapain sholat? Oh sholat karena ada calon mertua di belakang. Nah, kalau ini bagi yang jomblo-jomblo nih. Kalau yang sudah berkeluarga lain lagi mungkin. Yang jelas kalau puasa mana bisa. Apa pian puasa? Apa buktinya puasa? Barangkali tadi di rumah sudah minum. Tidak ada. Itu hanya rahasia saja antara hamba dengan Allah. Artinya apa? Puasa ini jamaah sekalian memberi ruang lebih, ruang yang lebih besar agar batin ini selalu bersama Allah. Ruang yang diberikan, kesempatan yang diberikan agar kita bisa menyendiri bersama Allah. Walaupun kita berada di tengah keramaian, tapi dengan berpuasa itu ada kesempatan untuk batin berpuas-puasan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu perlu yang semacam itu. Kalau tidak bisa sehari sekali dalam tahajud, ya setidak-tidaknya ya anggaplah ya, barangkali kalau bisa diungkapkan dalam kata-kata, syariat meminta kita itu agar batin itu meminta kita itu, kalau kamu tidak bisa wahai tubuh untuk memberi aku waktu khusus dengan Allah sehari sekali, setidak-tidaknya setahun barang sekali. Setahun sekali. Kalau tahajud itu kan juga termasuk, makanya termasuk keistimewaan. Bahkan dari sekian banyak sholat sunnah, yang lebih utama adalah sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud memberi ruang yang luas antara batin kita kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandangmu dari tampilanmu, dari bentukmu, akan tetapi yang dilihat Allah itu adalah hatimu. Bagaimana caranya agar batin kita itu merasa puas dipandang oleh Allah? Dari puasa inilah kita bisa jadikan sebagai cara agar batin kita semakin nyaman, semakin merasa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa sehari sekali dalam tahajud, kita salat dalam keheningan, maka setidak-tidaknya 1 tahun sekali kita berikan ruang kepada batin kita ini untuk dekat kepada Allah. Tapi ya kalau hanya setahun sekali, ya saya kira juga kurang sekali. Masa mau ibadahnya dilihat terus kan tidak. Tentu harus ada momen tertentu di mana hanya kita di sana dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini menariknya nih, Imam Al-Qurtubi mengambil keistimewaan atau hikmah dari berpuasa dari sudut pandang yang lain. Oleh karenanya dari sini bisa kita fahami bahwa ibadah puasa ini bukan ibadah yang sembarangan. Ibadah puasa ini juga merupakan sentral kita yang membekali kita agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat disampaikan. Aduh, selawas sekian. 10-12 menit sudah cukup juga, karena kalau siang kayak ini sudah mulai kering-kering juga tenggorokan ini. Kalau biasa subuh itu kan, kalau subuh Ramadan kan enak, baru habis sahur perut masih kenyang, mulut masih enak, masih basah-basah sedikit. Kalau sudah siang seperti ini, itu bawaannya mau tidur atau bawaannya mau minum. Jadi ditambah lagi berbicara banyak, tambah lagi kering tenggorokan. Nah, jadi cukup sudah yang ada. Setidaknya kita bisa mengambil pelajaran. Berpuasa itu yang pertama adalah kenapa istimewa? Karena sebab kelezatan, kenikmatan yang ada di dalam ibadah yang boleh kita lakukan di luar puasa itu dilarang pada saat kita sedang berpuasa. Oleh karenanya dia istimewa. Kemudian yang kedua, bahwa puasa ini merupakan rahasia
antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau misalkan ada orang menggunjing di hadapan kita, ada orang mengadu domba di hadapan kita, hadis langsung yang mengajarkan kita, sampaikan kepada orang itu sebanyak 2 kali, aku sedang berpuasa. Nah, itu berarti sebuah pengakuan, bukan riya, bukan riya. Jika ada orang yang mencaci makimu, jika ada orang yang menggunjing di hadapanmu, jika ada orang yang mengadu domba di hadapanmu, ya walaupun ibadah puasa ini rahasia kita kepada Allah, tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh mengucapkan saya sedang berpuasa, untuk menyelamatkan juga diri kita dari segala macam hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai berpuasa itu sendiri. Sekian dari saya, mudah-mudahan puasa kita di hari ini sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 30 hari puasa kita mudah-mudahan memberi efek yang baik, memberi kesan yang baik untuk batin kita, untuk hawa nafsu kita, sehingga menjadikan kita hamba-hamba yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad